Halo Sobat Galeri, ada kabar terbaru dari klub kesayangan kita AS Roma. Berikut berita hari ini, subscribe dan like videonya. Roma dikabarkan menjadi salah satu klub yang berminat terhadap pemain sayap Porto, Wenderson Galeno. Seperti dilansir Corriere della Sera, berdasarkan antisipasi radio-radio, CEO Roma Linasoulo João baru-baru ini kembali ke ibu kota setelah mengikuti kamp pelatihan tim di Inggris. Kembalinya Soulo João dimotivasi oleh diskusi transfer yang sedang berlangsung yang melibatkan orang-orang seperti Galeno. Anggota rombongan Galeno dari agensi olahraga Bertolucci dikatakan telah bertemu dengan Soulo João di sebuah hotel di pusat kota. Galeno juga sedang dalam pembicaraan dengan Juventus yang sangat tertarik untuk mengontraknya setelah menjual Matthias Soule ke Roma. Masa depan Chris Smalling masih belum ditentukan karena pemain tersebut terus dikaitkan dengan kemungkinan keluar dari Roma musim panas ini. Laporan terbaru oleh Il Messaggero mengklaim agen Chris Smalling juga tiba di St. George's Park hari ini di mana Roma melanjutkan kamp pelatihan pramusim mereka. Keduanya sempat berbincang-bincang sesaat sebelum sesi sore. Setelah menjalani musim yang rumit penuh cedera, bek tengah itu tampaknya akan meninggalkan Roma pada bulan Juni, tetapi tawaran tidak kunjung datang. Pemain Inggris itu memiliki kontrak hingga 2025 dan masa tinggalnya di ibu kota belum pasti. Jika ada tawaran dari luar negeri, Roma tidak akan berkata tidak terhadap kemungkinan transfer yang melibatkan pemain berusia 34 tahun itu. Smalling memiliki gaji yang signifikan sebesar 3,5 juta euro dan perpisahannya akan membantu klub memangkas tagihan gaji dan mengurangi biaya tahunan. Matthias Soule menceritakan kedatangannya yang rumit ke ibu kota Italia setelah serangkaian negosiasi panjang antara Roma dan Juventus. Penyerang Argentina baru-baru ini berbicara kepada Corriere dello Sport tentang hal itu. Saya begitu ingin datang ke sini sampai saya menangis saat memikirkan kesepakatan itu tidak akan terwujud, ungkap pria berusia 21 tahun itu. Saya akan membuktikan di lapangan bahwa saya layak mendapatkan uang yang dikeluarkan klub untuk saya. Berada di sini adalah hal yang luar biasa, tambahnya. Negosiasinya panjang, saya khawatir tidak bisa datang, tetapi semuanya berjalan lancar. Keluarga Friedkin sangat menginginkan saya langsung memahami ambisi mereka terhadap klub ini dan kemana mereka ingin membawanya. Dan sekarang saya di sini, di kamp pelatihan dengan tim baru saya dan saya tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Bekerja keras dan dengan intensitas tinggi, kami akan siap untuk pertandingan pembuka liga melawan Cagliari. De Rossi, saya sangat mengaguminya. Dia sangat gigih, dia pekerja keras dan teknisi yang hebat. Saya berbicara dengannya beberapa kali selama negosiasi dan harus saya akui bahwa dia tidak hanya berbicara bahasa Spanyol, dia juga memiliki aksen Argentina yang sangat baik. Ia bercerita tentang Roma, tentang bagaimana sepak bola dimainkan di sini, dan selama kamp pelatihan ini ia tampil luar biasa. Ia menanamkan mentalitas juara dalam tim dan memberi kami persiapan fisik dan taktis yang akan sangat penting untuk musim ini. Dybala, bagi saya, dia adalah kakak laki-laki, pemandu bukan dalam sepak bola, tetapi dalam kehidupan. Ketika saya masih muda, saya melihatnya sebagai sosok yang sakral, pemain yang tidak dapat saya dekati karena saya kagum padanya dan kualitasnya sebagai pemain sepak bola. Kemudian kami mulai saling mengenal, kami cocok dan kami menjalin hubungan yang baik di Juventus. Saya tidak berpikir untuk meninggalkan Juve, sebaliknya, saya fokus bermain bagus bersama Frosinone agar pantas mendapatkan seragam. Namun, pada bulan Januari saya mengetahui bahwa mereka menjual saya ke klub Arab, tetapi saya tidak berniat pergi ke sana meskipun sekarang sudah jelas bagi saya seperti apa masa depan saya. Saya kecewa karena saya pikir saya bisa bermain untuk Juve, tetapi kemudian saya menerimanya. Sekarang Juve sudah menjadi masa lalu dan Roma adalah masa kini dan masa depan saya, titik akhir bagi saya. Ada beberapa hari ketika saya pikir kesepakatan itu akan gagal dan saya menangis. De Rossi menelepon saya untuk menenangkan dan meyakinkan saya. Tuan, Anda meyakinkan saya sejak pesan pertama, saya katakan kepadanya sambil bercanda. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik, berkat investasi signifikan dari pemilik untuk membawa saya ke ibu kota.
Floren Bisolfi dari Roma masih berupaya memperkuat kubunya setelah menginvestasikan hampir 100 juta euro dalam 5 minggu pertama jendela transfer tahun ini. Dengan hanya tersisa 3 minggu hingga hari terakhir bursa transfer, Roma harus mengatasi masalah bek kanan, bek, dan gelandang tambahan. Menurut Corriere dello Sport, posisi bek kanan adalah yang paling mendesak untuk ditangani mengingat satu-satunya pemain yang tersedia dalam peran itu adalah Zeki Celik. Surat kabar itu menambahkan bahwa, selain nama-nama yang telah disebutkan seperti Raul Bellanova dan Lorenz Asignon, Direktur Olahraga Roma Floren Bisolfi sedang menggarap target-target rahasia yang telah diungkap oleh media. Roma belum mampu membuat kemajuan apapun dalam perekrutan Raul Bellanova dalam beberapa hari terakhir. Setelah kembali menyatakan minatnya terhadap bek sayap Italia itu, klub ibu kota itu tampaknya patah semangat dengan sikap Torino yang tidak berubah dalam masalah itu. Seperti dilansir Corriere dello Sport, Bellanova adalah bek kanan pilihan De Rossi, tetapi upaya Giallorossi untuk menurunkan tuntutan Torino sia-sia. Surat kabar itu menyatakan bahwa kedua klub terus mempertahankan posisi masing-masing. Torino meminta minimal 20 juta euro, tetapi Roma tidak berminat mengajukannya dalam waktu dekat. Sebaliknya, Roma bersikeras menambahkan pemain dalam kesepakatan, misalnya Nikola Zalewski, untuk menurunkan bagian tunai dari tawaran. Namun hal ini tidak menarik bagi Torino yang ingin mempertahankan Bellanova. Roma sedang berupaya mengatasi keluarnya Tammy Abraham yang tidak lagi sesuai dengan rencana jangka panjang klub. Striker Inggris tersebut dikabarkan tengah menjadi incaran Milan. Rossoneri ingin menambah satu penyerang lagi setelah mengamankan kedatangan Alvaro Morata. Menurut Il Romanista, negosiasi sedang berlangsung antara kedua klub. Portal berita tersebut melaporkan bahwa Roma bersikeras meminjamkan Abraham dengan kewajiban membeli guna menjamin kepergiannya secara permanen. Milan, di sisi lain, ingin mengubah kondisi yang memicu kewajiban dan menjadikannya berbasis kinerja, seperti jumlah penampilan yang dibuat.